Shalom, selamat pagi. Ya, kembali lagi kita di doa fajar. Kami percaya pada pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Ya, sebelumnya kami ingin menyapa seluruh jemaat GBI Fathers Love yang ada di Indonesia, semuanya shalom. Dan kami juga menyapa seluruh jemaat GBI Fathers Love yang ada di Sarawak, Kucing. Shalom, selamat pagi. Ya, kita mulai pagi hari ini dengan mencari wajah Tuhan. Kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan memberikan berkat yang luar biasa untuk kita semua, kekuatan yang luar biasa, kesembuhan, mujizat yang selalu terjadi untuk kita semua. Dan sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati yang terbaik buat Tuhan. Kita juga memberikan posisi dengan baik, dengan hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita percaya Tuhan bertahta di atas pujian-pujian kita semua. Bahwa pujian dan penyembahan ini Tuhan, biarlah layak di hadapan Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik. Dan hati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, haus akan Engkau Tuhan. Kami mau belajar terus Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas kami bangun Tuhan untuk menyanyi Tuhan, tapi terlebih dari itu Tuhan, hati kami Tuhan benar-benar merindukan Engkau. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita mulai awal pujian ini dengan rasa yang benar-benar kita mengasihi Tuhan. Seperti rusa yang rindu aliran sungai, demikianlah kami Tuhan, kami merindukan Engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahku. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohmu berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari katakan seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatanku, Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti
bagiku. Oh Yesus, Yesus, segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yes Tuhan, Kau segalanya bagi hidup kami Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan terus mencari Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau Tuhan. Ya rabas kata karara bara 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 bara. Ya rabara bara 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 bara. Jesus. Ya rabara bara 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 bara. Jesus. Mengasihimu Tuhan. Berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan, segalanya bagiku.
hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita deklarasikan sebuah firman Tuhan dari Mazmur 91. Kita percaya, kita imani bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Mari kita imani dan baca bersama Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan Allah selalu setia atas kami. Kami boleh buka mata di pagi hari ini karena Engkau yang menjaga kami dari sepanjang malam sampai pagi hari ini Bapa. Dengan segala kebaikan-Mu Tuhan, kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa, kami mau katakan kepada-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat. Sama-sama di pagi hari ini kita mau katakan, di pagi hari yang indah ini kami mau katakan, kami kagum, kami hormat kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum, hormat akan Engkau. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus, ku kagum akan Yesus. Mari bersama-sama kita tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang besar. Katakan haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapak di surga. Kami boleh buka mata dalam keadaan sehat, kami boleh bersama-sama dalam program Morning Blessing saat teduh bersama dengan Father's Love Tuhan. Kami percaya kami mendapatkan rema Tuhan di pagi hari ini Bapak. Kami mencari wajah-Mu dan kami menemukan sekali yang baik dan yang kudus pagi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah di pagi hari ini Bapak. Kami rindu mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom para pemirsa, para jemaat KB Father's Love. Kami percaya kita semua mendapatkan hal-hal yang baik. Katakan amin. Nah saudara, kemarin kita sudah bersaat teduh di hari Kamis kemarin, kita dengar bagaimana Paulus dengan Silas setia waktu menghadapi berbagai macam problema yang sedang terjadi. Saudara, orang yang setia seperti Paulus waktu dia menderita di penjara, bahkan penderitaan yang luar biasa, Paulus dan orang-orang yang setia sanggup memegang teguh setiap firman Tuhan apapun konsekuensinya. Banyak orang Kristen percaya tapi tidak mempercayai firman-Nya itu akan terjadi atas kehidupan kita. Kenapa? Kita nggak setia. Saya rindu bahwa saya dengan saudara pagi hari ini adalah orang-orang yang setia. Katakan amin. Nah, orang yang setia sanggup memegang teguh buah-buah roh yang hidupnya dengan setia, baik itu karakternya berupa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 6 dikatakan bahwa banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapa menemukannya? Alkitab jelas menggarisbawahi bahwa orang yang baik hati belum tentu identik dengan orang yang setia. Katakan amin. Hal itu adalah dua hal yang berbeda. Kebaikan hati dengan kesetiaan itu berbeda, saudara ya. Tapi saya rindu saudara nggak cuma jadi orang baik, tapi orang setia. Katakan amin. Orang yang setia itu sanggup mempertahankan dalam kondisi apapun, dia tetap strong, gak berubah keadaannya, gak mudah bersungut-sungut, gak mudah kecewa,
gak mudah kepahitan. Karena dia percaya bahwa Allah yang kita sembah Allah yang setia. Katakan amin. Amin. Kalau pagi hari ini saudara dengan saya mungkin pernah mengalami suatu proses kehidupan. Semua orang kudus, kata firman Tuhan, orang kudus dimanapun, di negara manapun, di kota manapun akan menanggung penderitaan yang sama. Saya pun pernah menanggung penderitaan juga. Saudara pun juga pasti mengalaminya. Jadi saudara, meskipun saya pendeta, gembala sidang sekalipun, ataupun kami seorang suku Lewi, pemuji dan pemusik, worship leader, bukan berarti kami bebas jalan tol, kami gak punya masalah. Kami menanggung hal yang kudus yang sama. Tetapi saya percaya orang yang setia akan mendapatkan buah yang baik, katakan amin. 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 Saya rindu pagi hari ini mengajak saudara pagi hari ini dalam morning blessing. Anda sedang buka mata hari ini adalah orang yang setia. Saudara, buah dari upah dari orang setia itu besar, saudara. Besar. Orang yang setia hidupnya sekalipun mohon maaf sekalipun dia bodoh sekalipun, kalau kamu setia, kamu orang luar biasa di mata Tuhan. Allah nggak pakai orang pintar kok. Sekalipun Allah pakai orang pintar seperti Nikodemus, tapi Tuhan kalahkan dulu. Nikodemus orang pintar, Allah kalahkan. Tapi orang yang bodoh gampang dibentuk dan setia, hebat dipakai Tuhan. Amin. Katakan yes. Saudara, bukan berarti kita harus jadi orang bodoh dulu, tidak. Bukan berarti saudara berdoa seperti orang bodoh, tidak. Artinya saudara, Anda orang yang setia, apapun kondisi saudara, Anda tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, saya mau membawa satu hal tokoh di hari ini, di hari Jumat. Yang pertama, siapa saja tokoh di Alkitab yang digaris bawahi adalah orang yang setia. Yang pertama adalah Daniel. Daniel adalah orang yang setia dalam pekerjaannya. Kalau kita lihat dalam Daniel pasal 6, Daniel pasal 6 ayat keempat, dikatakan maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkan atas seluruh kerajaannya. Wow. Orang yang setia pasti punya roh yang luar biasa, kata amin. Roh itulah yang membuat setiap kelemahan, kebodohan, setiap kekurangan, karena ada roh yang hebat. Daniel itu orang hebat dan dipercaya para raja-raja, kata amin. Ini firman Tuhan, bukan filsafat manusia. Yang kelima, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Alkitab kembali menegaskan, katakan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun untuk suatu kesalahan. Alkitab mencatat ayat yang kelima, sebab Daniel setia. Wow. Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Orang yang setia selalu memperhatikan hal-hal yang kecil. Makanya Alkitab mencatat setialah dalam perkara-perkara kecil, maka kamu akan benar dalam perkara-perkara yang besar. Amin. Coba letakkan tanganmu dalam dadamu. Aku mau Tuhan, kau pakai dengan setia dalam segala hal Tuhan. Amin. Amin. Saudara, Daniel orang yang setia. Dia setiap hari 3 kali dia berdoa. Apapun sibuknya Daniel, dia tetap berdoa. Saudara, banyak orang yang merasa sudah gak punya waktu, maka dia gak bisa berdoa. Ya, padahal doa itu kekuatan, saudara. Ya. Ayat kelima katakan bahwa sebab ia setia. Wow. Daniel setia. Sama-sama katakan, sebab saya setia. Bukan selingkuh tiada akhir. Haleluya. Sanggupkah saudara dalam segala hal kau mempercayai Tuhan? Bukan waktu kamu diberkati,
Waktu berkat belum datang, apakah kau tetap setia? Setia bukan berarti Anda gak selingkuh. Anda tetap mempertahankan irama hidupmu dengan on fire. Dalam keadaan sekali apapun musim kehidupan kita, kau tetap on bersama Tuhan. Itu setia, saudara. Daniel, sekalipun didakwa, Daniel dicari-cari kesalahannya, Alkitab kembali mencatat tidak ditemukan kesalahannya. Karena apa? Setia. Wow. Allah paling terpukau matanya menuju orang-orang yang setia. Karena sifat Allah setia, maka Allah pun ingin cari orang-orang yang setia. Kalau Allah gak setia, dia akan cari yang sepadan. Tapi karena Allah setia, dia cari yang sepadan, yang setia. Allah gak terpukau dengan karunia, karena Allah sumber karunia. Allah gak terpukau dengan hartamu, karena Allah sumber harta. Allah gak terpukau dengan apapun dirimu, Allah cuma punya ingin lihat hatimu yang setia. Allah gak matre, saudara. Dengan kamu bayar persepuluhan pun Allah gak terpukau. Kau rajin persepuluhan pun Allah gak menambah kasihnya. Kamu beribadah sampai berjam-jam, berdoa berjam-jam, Allah gak menambah kasihnya. Kalau Allah sudah super sempurna kasihnya. Tapi kita yang semakin setia kepada Tuhan. Kata amin. Jangan dibalik, saudara. Kita semakin dekat dengan Tuhan, Allah tetap gak menambah setianya. Karena Allah sudah setia adanya. Kita yang semakin setia dengan Allah. Yang paham katakan yes. Yang paham beri tepuk tangan di rumah masing-masing. Amin. Jadi saudara jangan dibalik. Banyak orang kesel balik. Wah, kalau aku udah bayar persepuluhan, kalau aku sudah memberikan yang bla 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 bla, Anda rinci, Anda kalkulasi, berarti Allah makin setia. Allah nggak makin setia. Saya ulangin ya. Saya tegaskan, Allah tidak makin setia. Karena Allah sudah sempurna setianya kepada kita. Kita yang makin setia dengan Tuhan. Amin. Nah, ya. Bahkan ayat 8 katakan, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kira suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang ada dalam 30 hari menyampaikan permohonan pada Allah salah satu dewa atau manusia kecuali pada Tuhanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Sekali lagi, apakah Daniel orang setia nggak punya masalah? No. Daniel punya masalah. Karena setia dengan Allah, Daniel harus masuk dalam gua harimau. Oh salah ya, dalam gua singa. Gua singa. Supaya apa? Dikatakan nanti apa saudara? Supaya si Daniel harus menghujat, tidak mengakui Allahnya Israel. Yuk kita lihat respon orang setia. 9. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dan larangan itu demi didengar Daniel. Nah ini sekali lagi, orang setia nih ya. Orang yang setia aja punya masalah, apalagi yang gak setia, yang gak setia. Orang benar aja punya resiko, lebih beresiko orang yang gak benar. Orang yang benar aja punya masalah, lebih bermasalah orang yang tidak setia. Kata amin. Saya ulangin ya, ini highlight buat Anda merenungkan. Orang setia aja bukan berarti jalan tol hidup Anda gak ada masalah. Terkadang orang setia diperhadapkan dengan masalah-masalah pelik, keputusan-keputusan penting. Tapi lebih bermasalah orang yang tidak setia. Kenapa? Yang pertama, hidupnya tidak tenang. Kedua, tidak punya keputusan yang pasti. Dan ketiga, tidak punya ketetapan hati. Dengar itu. Orang yang tenang, orang yang setia, apapun terjadi Tuhan. Only one, only Jesus, only love. Kata amin. Gak mungkin gampang terhasut. Gak mungkin gampang dengar apa kata tetangga. Gak mungkin gampang gosip. Amin. Gak mudah gampang kecewa. Yuk kita lihat Daniel. Apakah Daniel kecewa? Karena kesetiaannya dibalas sepertinya ke Tuhan. Aku udah setia Tuhan, tapi aku dibalas ke dalam gua singa.
Kenapa enggak Tuhan bunuh saja Tuhan, kan aku orang setia. Ini loh. Ingat di hari-hari kemarin saya katakan orang setia itu enggak pernah menuntut. Apapun dia dilakukan, dia tetap setia, kata Nahum. Emas tetap emas. Yuk kita lihat. Lalu kata mereka pada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. Wow. Ada orang ungkit-ungkit bahwa Daniel seorang buangan dari Yehuda. Tidak mengindahkan Tuhanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuhanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucap doanya. Wow. Gara-gara doanya didengar para menteri dan para yang lainnya, karena dia menyembah Tuhan, jadi masalah. Terkadang kita mau ikut Tuhan setiap pelayanan, setiap macam-macam, jadi masalah saudara. Ada orang iri, dibilang sok kudus, sok doa, sok ngeroh, sok macam-macam. Betul enggak? Ini Daniel nih. Tetapi 3 kali sehari ia mengucap doanya. Ada orang mempersalahkan, raja dan ini orang buangan dari Yehuda. 3 kali dia berdoa kepada Allah. Anda bisa berpikir enggak? Orang setia loh. Yuk kita lagi. 15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Ini kembali. Daniel tetap tidak mencari pertolongan, tapi Tuhan kirim orang lain untuk berusaha menolong Daniel. Itu orang setia. Selalu Allah pandang cari-cari penolongnya untuk Daniel dan untuk orang yang setia seperti saudara dengan saya. Katakan amin. Saudara, ini loh hebatnya Tuhan ya. Orang bisa merencanakan yang jahat, tapi Tuhan juga bisa merencanakan kebaikan, penolong bagi saudara. Katakan amin. Katakan yes. Dulu saudara, banyak orang ingin berusaha menutup pelayanan saya melalui berbagai macam sinode. Saya alami saudara. Tapi saya tetap berdiam sama Tuhan. Semakin saya ditentang, Tuhan semakin mempertahankan saya. Amin. Amin. Saudara percayalah, orang setia itu ketika punya masalah selalu keluar sebagai seorang pemenang. Kata amin. Seorang petinju yang hebat, dia nggak akan bisa hebat kalau belum mengalahkan musuh yang hebat. Sepakat? Yang sepakat katakan yes. Ya. Yuk lanjut yuk, kita lihat bagaimana sih masalah orang yang setia. Masalah orang setia. Setelah raja mendengar hal itu, rajanya sedih. Bukan Daniel yang sedih, rajanya yang sedih. Dengar itu. Rajanya sedih. Daniel gak sedih. Daniel suka cita. Itu orang setia. Atau ekonomimu kena COVID, sedih, oke, manusiawi. Tapi kalau terlalu sedih, nggak manusiawi. Artinya kamu nggak percaya. Kita sedih wajar. Kalau nggak sedih berarti kamu bukan manusia. Tapi kalau terlalu sedih sampai lebay.com, sampai bilang aku orang paling menderita seluruh dunia, yang lain kontrak, hanya aku yang paling menderita. No, di bawah kamu masih banyak karena matamu cuma 2. Jangan bilang aku yang paling menderita, masih banyak. Makanya orang yang sering banyak nonton sinetron bilangnya begitu. Amin, amin, amin. Ya, yang nonton sinetron tuh masih senyum-senyum tuh ya. Haleluya. Aku orang yang paling menderita, aku orang yang paling ter gitu ya. Haleluya. Yuk kita lihat. Bahkan malah rajanya yang berusaha mencari jalan keluar untuk melepaskan Daniel. Tuh lihat. Wow. Boleh gak semangat? Wow. Mau jadi orang setia apa gak setia? Orang setia punya masalah, betul? Tapi Tuhan kirim penolong. Tuhan selalu merencanakan yang baik. Lebih bermasalah orang yang tidak setia. Gak tenang, bimbang hidupnya, ngalor ngidul, kanan kiri gak jelas. Yang ada lama berputar seperti orang Israel. Seharusnya 40 hari jadi 40 tahun. Katakan amin. Yang sadar katakan yes. Yang bertobat katakan
Haleluya. Yuk kita lanjut saudara ya. Pagi hari ini saya mengajak saudara untuk bergegas lebih ceria kembali ya. Ayat ke-17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambil Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja pada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Kembali, orang yang setia akan tekun. Sama katakan tekun. Dialah kiranya akan melepaskan engkau. Nah ini kan 18. Maka dibawanya lah sebuah batu dan diletakkannya pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai pada pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuatnya perubahan apa-apa. Nah, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Nah, saudara, malah rajanya yang khawatir, nggak bisa tidur. Daniel tenang-tenang aja. Makanya orang yang setia itu tenang hidupnya. Ngomongkan kirimu yang di rumah, tenang, tenang, tenang. Semua katakan tenang, tenang. Tenangnya belum mantap. Tenang. Ya, karena setia. Ya, ini loh, yang risau malah rajanya kan, nggak bisa tidur. Amin. Khawatir. Yuk kita lihat. Apa responnya orang yang setia? Yuk ayat ke-22. Daniel pasal ayat ke-22. Lalu kata Daniel kepada raja apa? Ya raja, kekalah hidupmu. Wah, orang setia membalas segala sesuatu itu baik, positif. Ya. Dan Alkitab gak mencatat bahwa Daniel marah sama Tuhan. Daniel bersungguh-sungguh sama Tuhan. Enggak. Daniel tetap setia. Katakan amin. Katakan yes. Yuk lihat lagi. Apakah Allah berdiam saat melihat orang setia kepada Allah? Allah terus diam saja? Dibuat binasa, dibuat mati, konyol? Tidak. Kita lihat. Boleh sama-sama kita baca kembali, Anda camkan ayat Daniel pasal 6 ayat 23. Yuk 2, 3. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuhanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. 24. Lalu sangat sukacita Raja dan ia memberi perintah, apa saudara? Supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat 2, 3 luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada siapa? Nah, orang yang punya masalah dalam kehidupannya percaya kepada Allah karena setia, tidak akan terluka. Coba yang percaya boleh angkat tangan. Amin. Yes. Setia saudara. Saya sangat berkati dari ayat ini saudara. Saya setia bang, saya mau berusaha setia meskipun saya banyak difitnah, dihancurin, berbagai macam tombak menusuk di dada saya. Tapi saya mau berusaha setia. Saya nggak pernah membalas kejahatan dan kejahatan. Betul saudara. Malah rajanya yang sukacita. Lihat Daniel selamat. Amin. Artinya apa saudara? Mari sama-sama kita mau belajar. Daniel adalah orang yang setia. Arti dalam bahasa asli yang dapat dipercaya. Daniel tidak pernah melakukan kelalaian. Tidak pernah melakukan suatu kesalahan, human error. Ya, karena apa saudara? Daniel adalah orang yang setia. Kata amin. Demikian saudara, Yesus taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, Yesus taat, tetap setia, konstan, berteguh hati, berdedikasi, loyal untuk menyelesaikan karya salibnya sampai muncul kalimat sudah selesai. Kapan kita ucapkan sudah selesai? Waktu Tuhan menjemput kita. Entah kita meninggal, kita pulang ke surga,
atau Tuhan mencoba kita di awan-awan permai. Tapi biarlah kita setia seperti Paulus mengakhiri pertandingan hidupnya sampai setia. Amin. Mari angkat tanganmu. Untuk selamanya Bukan setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia untuk selamanya. Bukan setia Sama-sama katakan, melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali lagi katakan dengan deklarasi iman, kita katakan untuk selamanya ku kan setia. Ku kan setia melayanimu Tuhan, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami sadar bahwa kami punya Allah yang setia. Kami pun Tuhan ingin memiliki pasangan yang setia. Tapi sudahkah kami setia? Kami ingin sesuatu orang yang berdekat dengan saya, ingin orang yang setia. Pertanyaannya Tuhan, apakah aku sudah setia dulu Tuhan? Kita ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik dari teman, sahabat, pasangan hidup kita. Sudahkah Anda melakukan yang terbaik dulu sebelum Anda menuntut orang lain berbuat yang terbaik? Mari di pagi hari ini renungkan kebaikan Tuhan dengan pertanyaan yang simpel. Sudahkah Anda setia? Sudahkah Anda beri yang terbaik buat Tuhan? Sudahkah Anda melakukan dengan segala pikiranmu? Bukan dengan segala asal jalan, asal jadi, asal bisa. Sudahkah yang terbaik? Terbaik harus melibatkan akal budi dan kerjasama dengan hati nurani. Kalau tidak, saudara, sia-sia engkau mengiring Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Allah sudah membuktikan dia taat sampai mati. Mari saudara, pagi hari ini ambil keputusan. Katakan, apapun persoalan hidupku Tuhan, aku percaya Allah sanggup menolong. Dan Allah sedang menolong saya. Daniel saja diizinkan masuk ke gua singa, ditutup, tetap keluar, tidak didapatkan luka apapun. Mungkin saudara hari ini dibawa sampai masalah gunung yang tertinggi, masalah sampai tertinggi sekalipun kau bangkrut ditinggalkan siapapun. Ingat, kalau kau setia, tidak ada yang terluka dalam hidupmu. Kalau Allah izinkan ada yang terambil dalam hidupmu, Allah sanggup gantikan seperti Ayub. Katakan amin. Allah sanggup gantikan jauh lebih sempurna. Mari yang percaya angkat tanganmu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Oh, oh, diberkatilah orang yang berandalkan Tuhan di dalam hidupnya,
dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Bapak, terima kasih Engkau sudah memberkati kami, menyembuhkan bagi yang sakit, melepaskan setiap kami yang terikat. Pagi hari ini Bapak, yang tertawan oleh roh jahat, pagi hari ini kami berdoa, kuasa manifestasi Roh Kudus-Mu terjadi. Terima, sembuh, pulih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala roh jahat aku perintahkan keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar. Dan kau diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya, yes. Shalom.